Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik dalam bingkai demokrasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Afri Mujrimin, pengamat kebijakan publik dari Bengkulu, dan juga Bang Paris Alatas selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bengkulu. Saya ingin ke Bang Paris nih, menanggapi sedikit pernyataan dari Bang Afri tadi bahwa sebenarnya kita diuntungkan dengan situasi banyak pemilih pemula, karena pemilih pemula lebih melihat gagasan. Sepakat Bang dengan hal tersebut? Kalau kita bahas soal pemilih pemula, gitu kan, artinya ada pemilih yang itu baru pertama kali memilih. Nah, artinya pun ada harus proses untuk bagaimana pemilih pemula ini paham terhadap situasi politik, gagasan, ide yang disampaikan oleh calon legislatif di situ. Nah, pertanyaannya, timbul pertanyaan, ketika pemilih pemula ini membutuhkan edukasi politik, siapa yang memberi edukasi politik terhadap pemilih pemula? Nah, tugas dan perannya itu siapa yang mempertanggungjawabkan di situ? Kalau berdasarkan undang-undang, tugas dan tanggung jawab pemilih pemula itu ada di partai politik. Pertanyaannya, partai politik sekarang apakah sudah melakukan kerja-kerja dan tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencerdasan politik? Oke, untuk dalam rangka pendidikan politik gitu ya. Iya. Tapi mungkin situasinya saat ini lebih mendukung untuk apa kita jual visi misi. Saya mengutip nih ya Bang pernyataan. Untuk apa kita sekarang jual visi misi kalau yang lebih laris dalam tanda kutip ini dengan cara menggait anak-anak muda melalui platform media yang mungkin videonya cuma durasi 8 sampai 15 detik sudah dapat menggait suara, Bang. Apakah karena alasan tersebut? Atau seperti apa sebenarnya? Ya, saya pikir itulah tema kita hari ini hadir itu kan. Demokrasi yang dibungkus oleh politik yang dibungkus oleh demokrasi di situ. Saya pikir di situ poinnya, karena pemilih pemula sendiri itu butuh pencerdasan politik. Kalau mereka tidak diberi pencerdasan politik, terus bagaimana mereka memilih? Artinya kan pertanyaan di situ. Artinya mereka memilih atas dasar suka atau tidak suka. Nah, disitulah momentum para calon kepala daerah maupun legislatif untuk melakukan manuver-manuver politik tanpa memikirkan ada anak bangsa yang dibodohkan, gitu. Saya pikir begitu. Tapi tetap dalam ranah demokrasi, setiap orang tetap bebas untuk memilih, tidak ada unsur paksaan. Tanggapannya seperti apa? Tidak ada paksaan sama sekali untuk memilih itu. Saya pikir di sini perannya kaum tua itu harus menuntun bagaimana kaum muda ini bernegara dengan baik dan benar. Nah, mungkin karena kekuasaan, haus akan kekuasaan, ya strategi politik itulah yang ditempuh tanpa memikirkan yang saya sampaikan tadi untuk bagaimana sisi lain daripada politik itu perlu untuk bagaimana memikirkan generasi selanjutnya. Gitu. Oke, kalau Bang Apri seperti apa pandangannya Bang terkait hal ini? Sekarang situasinya sebenarnya harusnya memberikan edukasi politik, pendidikan politik kepada pemilih pemula khususnya. Tapi faktanya di lapangan kalau disampaikan Bang Paris tadi tidak demikian rupa. Ya, sebenarnya sekarang itu kan kita itu lebih diuntungkan dengan perkembangan teknologi. Diuntungkan ya Bang ya? Diuntungkan karena seperti apa? Ketika edukasi itu kita dapatkan bukan hanya di bangku sekolah, perkuliahan dan sebagainya. Bagaimana teknologi sekarang bisa merambah sampai ke pelosok desa sehingga akses terhadap informasi itu cepat didapatkan. Jadi misalnya kita lihat di salah satu platform sosial media seperti itu sangat banyak menghadirkan edukasi, gagasan-gagasan, visi dan misi dan sebagainya sehingga membuat para pemilih pemula atau sering kita kenal Gen Z dan sebagainya itu merasa ini bagus loh gagasannya. Ini membawa suatu visi yang memang
sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke seperti Bang, itu. sebentar saya potong dulu Bang. Apakah memang seperti itu Bang? Apakah yang memang langsung dilihat adalah gagasan? Apakah yang dilihat adalah visi ke depan? Atau jangan-jangan hanya secara permukaan layar saja sebenarnya yang dilihat oleh para anak muda saat ini Bang? Bukan berbicara visi, bukan berbicara apa yang akan dibuat ke depannya. Khususnya untuk para calon legislator Bang. Iya, makanya tadi saya katakan diuntungkan. Diuntungkan kenapa? Ketika akses informasi tersebut cepat, diakses dengan cepat dan sampai dengan cepat kepada masyarakat, khususnya Gen Z ini tadi, tentu menstimulus otak mereka untuk berpikir, oh ini sepertinya bagus ini, visi misinya bagus, gagasan yang disampaikan bagus, figurnya pun bagus, sehingga mendorong mereka untuk mencari tahu. Ini kan berdasarkan data terakhir, bagaimana popularitas pasangan calon presiden dan sebagainya itu cepat sekali menanjak di sosial media. Karena banyak sekali yang mengakses bagaimana melihat visi misi dari paslon A, B, dan C. Oh ini berarti yang memang cocok untuk pembangunan ke depan, negara ke depan dan sebagainya. Sehingga juga menimbulkan beberapa perdebatan di bawah. Beberapa diskusi, sehingga bagaimana menurut saudara seperti itu kan? Oke. Ketika saya menyampaikan ini ada gagasan menarik nih yang harus kita diskusikan. Nah, tentunya kita berharap ini para pemilih pemula dan Gen Z dan sebagainya didukung dengan perkembangan teknologi ini bisa lebih cerdas dan lebih baik sehingga memperbaiki kualitas demokrasi di negara ini. Oke, tadi Abang menyampaikan bahwa kita sebenarnya dimudahkan dengan perkembangan teknologi saat ini. Mungkin sederhananya seperti ini Bang, apakah berbanding lurus antara popularitas seseorang dengan kapabilitas yang dimilikinya? Karena orang-orang yang duduk di parlemen tentunya bukan hanya urusan popularitas yang ditonjolkan tentunya, bukan hanya karena dia terkenal, bukan hanya karena dia banyak yang menyukai, tapi dia harus ada fungsi yang dijalankan ketika dia duduk di parlemen. Sekali lagi tadi, apakah popularitas seseorang tadi berbanding lurus dengan kapabilitas yang dimiliki? Ya, tentu dengan perkembangan teknologi sekarang saya katakan banyak, bahkan ini banyak sekali di Provinsi Bengkulu saja itu pada 2019 itu sangat banyak penduduk Provinsi Bengkulu, bahkan seperempat penduduk Provinsi Bengkulu itu tidak berpartisipasi dalam pemilihan DPR RI dan DPD RI. Seperempat ya Bang ya? Ya, kenapa? Karena mereka tidak kenal, tidak tahu orangnya siapa, tidak kenal, tidak pernah bersentuhan langsung seperti itu. Jadi kenapa saya katakan dimudahkan? Karena kita sudah bisa mengakses informasi dengan cepat. Saat kita mendengar nama seseorang, misalnya siapa, si A misalnya, kita langsung lihat, kita cari informasi, oh berarti dia ini selama ini bergerak di bidang ini dan sebagainya. Oke, artinya Sehingga menimbulkan, oh berarti ini bagus loh gagasannya. Oke. Tapi mengenai praktek di lapangan ada hal-hal yang memang keliru dalam prinsip-prinsip demokrasi, ini kan merupakan hal-hal yang terselubung biasanya. Oke. Nah, tugas Adinda Paris selaku aktivis ini kan bagaimana melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Oh, ini akan terjadi sebuah kecurangan dan sebagainya. Oke. Kalau berbicara mengenai politik, tidak ada, semua dalam politik itu halal, yang haram cuma kalah. Kan seperti itu. Kalau itu berbicara dalam politik praktis ya Bang? Politik praktis. Oke, Bagaimana Bang. politisi sekarang menganggap ya apa yang kami lakukan sekarang ini halal seperti itu. Oke. Yang haram itu cuma kalau kalah seperti itu. Oke, menarik tadi bahwa sebenarnya kita dimudahkan karena untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pandangan ke depan, kalau terpilih dan lain sebagainya jauh lebih mudah untuk sampai kepada audiens. Kalau tanggapan Bang Paris sendiri seperti apa Bang? Terkait apa dulu? Nah, terkait dengan sebenarnya kita sekarang ini dimudahkan sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan follow up tadi, lanjutan dari saya bahwa apakah popularitas seseorang tadi ini berbanding lurus dengan kapabilitasnya? Karena orang-orang yang duduk di parlemen tentu tidak hanya menonjolkan popularitasnya saja. Tapi sekali lagi, kalau tidak dikenal bagaimana juga kan Bang? Tanggapannya Bang? Ya sebenarnya memang penting itu popularitas itu kan, karena populis itu harus, karena masyarakat juga pun harus mengenal itu kan siapa yang ingin dipilih. Nah tentunya harus diimbangi dengan kapabilitas yang dimiliki oleh setiap calon di situ. Cuma dengan yang disampaikan oleh kanda saya tadi, bahwasannya kita dimudahkan oleh media sekarang, itu
kita harus lihat juga di media itu ada yang namanya teori tsunami informasi. Jadi informasi itu sengaja diperbanyak di media sehingga masyarakat itu tidak mampu memilih dan melihat informasi mana yang paling valid dan benar. Nah, itu juga tugasnya kawan-kawan jurnalis untuk bagaimana memerangi hal itu, untuk kan bagaimana proses pencerdasan di masyarakat. Fokus lagi ke terhadap pembahasan tadi bahwasannya pemilih itu untuk bagaimana sampai ke pemahaman untuk memilih orang yang tepat memimpin negara ini, tentunya yang saya sampaikan sebelumnya, tugas partai politik bagaimana mencerdaskan masyarakatnya. Pencerdasan politik itu seringkali tidak dilakukan gitu. Nah, intensitas politiknya cenderung pada bagaimana memenangkan, bukan bagaimana memberikan ide dan gagasan dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwasannya gagasan dan ide yang kami tawarkan ini adalah gagasan yang paling tepat untuk bagaimana menjadi solusi masyarakat. Ini yang menarik, Bang, karena memang mungkin pandangannya bahwa kalau kita jual gagasan yang ditonjolkan di awal ini tidak mendapat perhatian dari publik. Ya. Padahal kan untuk mengeksekusi sebuah gagasan tentu harus terpilih terlebih dahulu. Ya, itu karena masyarakatnya tidak dicerdaskan. Poinnya di situ, masyarakatnya sengaja untuk dibodohi. Poinnya di situ. Okay. Apakah pernah parpol melakukan pencerdasan politik terhadap masyarakat? Bagi-bagi dana bansos yang ada. Oke. Makan siang ya kan. Terus para caleg itu banyak yang artis yang menjual popularitasnya ketimbang gagasan dan ide. Oke. Artinya memang masyarakatnya tidak sampai pada pemahaman politik. Nah, begitupun juga di atas itu kan arus atas. Bahwasannya pemerintah dalam hal ini partai politiknya juga tidak memberikan pencerdasan itu. Oke. Jadi Berarti itu simbiosis jatuhnya. iya, artinya Sengaja by design gitu. Oke, karena poin intinya adalah sebenarnya pencerdasan. Kalau masyarakatnya sudah cerdas dalam memilih dan memilah, tentunya orang yang menonjolkan gagasan, orang yang bisa eksekusi gagasannya dengan baik tentu akan dapat perhatian yang juga lebih baik tentunya. Harapannya tentu seperti itu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.